Namun ya itu kembali ke teman-teman juga ya. Kalau bimbingannya lancar ya insya Allah aman. Tetapi kalau teman-teman pasif ya itu nanti bisa kembali ke teman-teman lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi saya akan menyampaikan slide PowerPoint. Semoga ini bisa cepat selesai. Dan KP tahun ini, tahun ajaran ini kita terbagi menjadi dua model ya teman-teman ya, yaitu yang pertama KP reguler, yang kedua adalah KP substitusi. Secara substansi sebenarnya ada perbedaan. Kalau kita melihat urgensinya sebenarnya teman-teman yang KP reguler itu ada plus minusnya. Plusnya bisa merasakan tempat magang secara langsung, minusnya ya apalagi teman-teman yang magang secara WFO atau work from office itu perlu ekstra hati-hati, situasi masih seperti ini. Dan saya coba menyampaikan ini ke Bu Neni dan Pak Hamadi dan dosen-dosen DKV yang lain. Ternyata beliau setuju bahwa sebagai pengganti KP reguler itu diadakan KP substitusi, tetapi dengan bobot pekerjaan yang hampir sama. Dan saya mengusulkan bagaimana kalau mahasiswa itu merancang personal branding, karena teman-teman juga mau persiapan mau begitu lulus, apakah nanti mau freelance, apakah mau bikin usaha, atau mau mencoba dunia kerja dulu itu, menurut saya tetap penting untuk merancang personal branding masing-masing. Jadi itu urgensi yang saya sampaikan ke Kaprodi dan dosen-dosen DKV yang lain. Alhamdulillah pihak dosen DKV pada menerima usulan yang saya sampaikan karena mengingat perancangan CV dan portofolio untuk kebutuhan personal branding itu juga salah satu persiapan yang tepat. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan disimpan dulu. Saya bisa mulai sharing presentasi ya teman-teman ya. Ini teman-teman, jadi tadi ya sampai bimbingan ya. Jadi kalau kalian bimbingan jangan menunggu waktu ujian karena di akhir semester dosen biasanya cukup sibuk karena persiapan UAS itu yang pertama, yang kedua dosen juga membimbing TA. Nah, maka dari itu teman-teman jangan bimbingan waktu mepet. Yang kedua, kalau kalian penasaran dengan jadwal ngajar dosen itu kapan, kalian bisa cari di Siadin, di search, buka website Udinus, di search nama dosen pembimbing kalian, nanti keluar jadwal. Kemudian penulisan laporan tolong sesuaikan dengan buku panduan apakah kalian memilih KP reguler atau KP substitusi. Nah, ini bagi teman-teman yang mengambil KP reguler, pastikan surat-surat itu sudah selesai. Misalkan surat keterangan Pak, macet selesai lagi, Pak. magang, surat keterangan karya dipakai, tanda tangan. Macet lagi. Aman Pak, aman. Bentar tuh. Nah, lanjut ya. Macet, Pak. Macet. Pokoknya kalau Ya, teman-teman memilih KP reguler, pastikan surat-surat sudah clear, pastikan sudah dapat tanda tangan penyelia, boleh secara digital atas izin penyelia. Itu khusus yang KP reguler. Artinya kalian nanti tinggal bimbingan dengan dosen pembimbing dan siap untuk mengikuti sidang. Pastikan itu sudah clear urusan dengan tempat magang kalau yang KP-nya reguler. Nah, ini evaluasi teman-teman. Jadi berkaca pada sidang KP semester genap kemarin, itu ada beberapa hal yang harusnya kalian hindari. Yang pertama adalah bimbingannya mepet. Itu jangan kalian lakukan 1 minggu sebelum sidang itu istilahnya mepet banget. Karena saya butuh waktu untuk plotting teman-teman. Pastikan kalian nanti mengikuti instruksi saya, ngumpul ke laporannya maksimal kapan. Yang kedua, laporan tidak lengkap, tanda tangan, nilai, bukti bimbingan, dan lampiran. Ini tanda tangan ini bisa tanda tangan penyelia dan pembimbing kalau KP-nya reguler atau tanda tangan pembimbing saja kalau KP-nya substitusi. Kemudian minta nilai, jangan lupa kalau yang KP reguler nilainya dari penyelia dan pembimbing, kalau KP substitusi nilainya dari pembimbing, tetapi untuk ada 2 nilai, yaitu nilai laporan KP dan nilai CV dan portofolio. Kemudian bukti Slide-nya hilang, Pak. Gimana? Slide-nya hilang dari tadi, Pak. Loh, gitu? Yes, biar rungok kewe ya, rak popo ya. Ini pakai slide atau enggak, ngefeknya sidik, tapi lebih baik ada slide-nya.
Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Nah, kemudian pengumpulan naskah tolong jangan telat teman-teman. Nanti ada tanggal-tanggalnya kapan kalian perlu melakukan pengumpulan naskah. Naskahnya berupa file ya, karena sidangnya pun juga online. Nah, kemudian hal yang perlu kalian hindari adalah pastikan kalian bisa menjaga attitude atau jangan perlihatkan attitude yang tidak baik. Semester kemarin ada yang sidang itu legality, sudah saya plot, mahasiswanya tidak datang alasannya lupa jadwal. Yang kedua, sudah saya plot ulang malah mahasiswanya dolan. Itu kurang ajar itu. Akhirnya nilainya dikasih C. Boh APE koyo opo karena secara attitude tidak patuh, tidak menyenangkan dan tidak taat yo. Akhirnya nilainya menjadi C. Dan jangan sampai ada manipulasi tanda tangan. Meskipun tanda tangan digital itu diizinkan, tapi jangan sekali-kali memanipulasi tanda tangan. Ojo palsu. Jangan membuat tanda tangan dosen secara palsu. Itu ya. Nah, kemudian yang tidak boleh kalian lakukan, yang pertama adalah plagiasi. Pastikan kalau teman-teman magangnya KP reguler, itu kalau tempat magangnya sama, ojo sampai laporannya podo. Pastikan beda. Karena dosen itu nggak peduli penguji ya, nggak peduli mau KP-mu bagus, tapi ternyata nanti kok laporannya sama persis, itu bisa dianggap saling copy paste dan akhirnya bisa tidak lulus. Kalau tidak lulus berarti teman-teman ngulang lagi di semester depan. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian KP fiktif. Nah, KP fiktif ini terutama yang KP reguler. Jadi jangan sampai KP kalian fiktif, ini yang KP reguler ya. Kalau yang substitusi saya yakin tidak fiktif. Yang KP reguler itu pastikan bukan fiktif baik tempatnya maupun proyeknya. Karena di semester ini ada pilihan KP substitusi, bagi teman-teman yang tidak sempat KP reguler ya silakan milih KP substitusi seperti itu. Nah, apa konsekuensinya kalau teman-teman melakukan plagiasi dan KP fiktif? Tentu nilainya adalah E. Nah, ini teman-teman perhatikan, kalau kalian melihat kalender akademik yang terbaru, kalau yang di Syadin sepertinya ada geser. Kita melaksanakan UAS itu mulai 11 Januari sampai 23 Januari 2021. Artinya UAS-nya itu 2 minggu. Nah, kemudian tanggal 25 sampai 30 Januari itu adalah waktu untuk input dan publish nilai tahap 1. Nah, jadi untuk sidang KP ini yang perlu teman-teman pahami, sidang KP itu berkaitan juga dengan sidang kolokium dan sidang TA. Artinya tanggal ini adalah tanggal ajuan saya teman-teman, insya Allah nanti sidang KP bisa kita laksanakan mulai tanggal 25 sampai 29 atau nanti kita mengambil waktu secukupnya. Dan karena sidangnya nanti modelnya online via Google Meet, itu berarti dalam satu sesi sidang saya bisa plotting 5-6 mahasiswa satu grup. Dan biasanya saya plotting itu berdasarkan kesamaan. Misalkan yang KP reguler, kalau tempat magangnya sama, ya nanti saya kelompokkan jadi satu. Biar sidangnya nanti lebih efektif dan efisien. Nah, jadi nanti saya juga akan memberikan form yang perlu teman-teman isi sebelum persiapan sidang. Artinya nanti kalian perlu mengisi identitas, nama, NIM, tempat magang, kalau yang reguler ya. Kemudian yang substitusi ya sama, itu untuk pemetaan saya nantinya. Nah, jadi ini tanggalnya tolong teman-teman ingat. Nanti saya juga perlu diskusi dengan koordinator kolokium yaitu Bu Au dan koordinator TA yaitu Pak Godam, karena semester ini ada yang mengambil KP plus TA, ada yang mengambil KP plus kolokium, ada yang mengambil kolokium plus TA plus KP. Artinya ya ini saling mensiasati teman-teman. Kalau sidang KP misalkan tanggal 25 sampai 29 bisa jadi minggu depannya sidang kolokium. Atau misalkan ternyata sidang KP butuh 3 hari saja, berarti hari setelahnya atau hari sebelumnya itu sidang kolokium. Nah, kemudian sidang TA bagi teman-teman yang mengambil KP dan TA tinggal 2 mata kuliah itu, ya harus sabar, biasanya sidang TA itu mau nggak mau harus dilaksanakan setelah sidang kolokium dan KP selesai. Dan metodenya nanti via Google Meet teman-teman. Jadi nanti akan saya infokan lebih lanjut ketika kalian sudah saya plotting. Kalian perlu mengirimkan naskah ke koordinator KP dan ke dosen penguji, dan nanti dosen penguji atau teman-teman yang berdasarkan kesepakatan yang membuat
undangan via itu ya, Google Calendar itu ya. Sebentar. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan disimpan dulu. Nah, ini persiapannya. Baik KP reguler maupun KP substitusi, laporannya harus lengkap sesuai panduan yang ada. Nah, ini saya jelaskan dulu untuk yang KP reguler. Pastikan laporan teman-teman yang KP reguler itu lengkap mulai dari halaman judul, daftar isi, dan seterusnya. Utamanya bab 1 sampai bab 4 ditambah lampiran. Yang kedua, lembar pengesahan sudah ditandatangani oleh penyelia dan dibubuhkan stempel perusahaan, serta sudah ditandatangani dosen pembimbing. Nah, ini saya perjelas teman-teman, tanda tangannya boleh digital, asal kalian mendapat izin dari penyelia maupun dosen pembimbing. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk tanya ke dosen pembimbing maupun penyelia, karena ini kebutuhan untuk sidang, maka boleh nggak minta tanda tangan tapi secara digital seperti itu. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin magangnya itu tanda tangannya harus basah, artinya penyelianya tidak mengizinkan, nah ini teman-teman perlu tetap ya monggo diupayakan, namun saya tetap menyarankan untuk menjaga protokol kesehatan itu ya teman-teman ya. Kemudian selain lembar pengesahan juga lembar bimbingan baik dengan penyelia maupun dengan dosen pembimbing harus sudah terisi dan ditandatangani. Kemudian lembar nilai jangan lupa, lembar nilai ada 3 teman-teman. Yang pertama lembar nilai dari penyelia, yang kedua dari dosen pembimbing, yang ketiga adalah lembar nilai gabungan. Nah, kemudian lampiran, ini ada lampiran. Yang pertama adalah surat keterangan selesai magang. Kenapa ini diperlukan? Ini untuk mengantisipasi kalau ke depan itu terjadi problem. Dengan adanya surat keterangan selesai magang, harapannya teman-teman itu tidak punya konflik dengan tempat magang. Jadi itu menjadi bukti bahwa teman-teman magangnya sudah selesai. Jadi ke depan tidak mungkin tempat magang itu menyalahkan teman-teman atau menggugat teman-teman kalau masih punya tanggungan pekerjaan, itu ya. Kemudian surat keterangan karya dipakai, ini penting, ini menjadi salah satu poin penilaian KP teman-teman yang reguler. Jadi agar dosen penguji itu tahu karya kalian dipakai atau tidak, kalian silahkan minta keterangan karya dipakai. Nah, untuk surat keterangan selesai magang dan karya dipakai ini dibuat dengan kop tempat magang. Jadi kalian minta ke sana secara online boleh, yang penting ada kop perusahaannya. Dan tolong kop perusahaan jangan kalian manipulasi. Jadi benar-benar dari sana, kalau misalkan pihak tempat magang meminta kalian buat, ya dibuatkan, tapi nanti pihak sana diminta untuk mengkopinya ke kop yang mereka punya, gitu ya. Kemudian dokumentasi mahasiswa saat magang, baik WFH maupun WFO, tolong ada fotonya, itu untuk menunjukkan bahwa kalian KP regulernya tidak fiktif. Kemudian contoh karya-karya yang telah dihasilkan perlu kalian sajikan. Kemudian surat pengantar magang dilampirkan. Jadi semoga teman-teman punya fotonya, surat pengantar magang dari kampus, dari TU itu yang bertanda tangan Kaprodi itu nanti dilampirkan. Dan karena ini ada syarat khusus juga teman-teman, bagi teman-teman yang kemarin magang di masa pandemi, yang dalam arti mulai magangnya saat pandemi, tentu kemarin saya beberapa bulan kemarin saya meminta teman-teman untuk membuat surat pernyataan inisiatif magang sendiri. Nah, ini nanti dilampirkan. Kemudian terakhir lembar bimbingan dan lembar nilai jangan lupa. Itu untuk lampirannya ya teman-teman ya. Iya, Pak. Kemudian untuk yang laporan KP substitusi saya ulangi, itu lengkap dari bab 1 sampai bab 4. Kemudian lembar pengesahan sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing secara digital. Kemudian lembar bimbingan untuk laporan KP dan CV portofolio juga pastikan sudah ada tanda tangan dosen pembimbing. Kemudian lembar nilai juga sama. Lembar nilai ini ada 3 teman-teman. Jadi yang pertama lembar nilai untuk laporan KP, yang kedua lembar nilai untuk CV dan portofolio, dan yang ketiga adalah lembar nilai gabungan. Kemudian untuk lampiran, teman-teman meskipun KP substitusi itu perlu juga dokumentasi KP, dalam arti kalian mengerjakannya minta tolong difotokan saudara, ayah atau ibu atau teman, atau bimbingan kalian dengan dosen pembimbing lewat WA dan sebagainya itu nanti dilampirkan. Nah, yang kedua adalah lembar konsultasi karya CV dan portofolio, serta lembar konsultasi laporan KP, kemudian lembar nilai karya CV dan portofolio, serta lembar
nilai untuk laporan itu jangan tertinggal. Intinya lampirannya itu sama persis yang ada di buku panduan teman-teman. Itu ya. Nah, kemudian ini pengumpulan laporan, tolong dicatat kalau slide-nya belum tampak. Baik KP reguler maupun KP substitusi. Yang pertama saya jelaskan dulu, KP reguler yang perlu dikumpulkan adalah file laporan dari halaman judul sampai lampiran lengkap. Itu untuk yang KP reguler. Nah, sedangkan untuk KP substitusi yang perlu kalian kumpulkan adalah dua file. Yang pertama adalah laporan dari halaman judul hingga lampiran. Yang kedua adalah file CV dan portofolio atau file personal branding. Nah, agar memudahkan saya dalam mensortir file kalian, tolong yang KP reguler nanti filenya diberi nama reguler underscore nama kalian underscore name dan formatnya adalah PDF. Nah, ini teman-teman tolong dipersiapkan. Saya ulangi, yang KP reguler itu format nama filenya adalah reguler underscore nama kalian underscore name dot PDF. Itu ya. Nah, atau gini, saya minta tolong dua aja, yang dikirimkan Word dan PDF, karena nanti dosen penguji itu kadang lebih nyaman menggunakan file Word, bisa diberi komentar, tapi ada juga yang fleksibel mau Word atau PDF. Nah, ini saya ralat ya teman-teman. Untuk yang reguler silakan filenya dikirim dalam format Word dan PDF. Jadi reguler underscore nama underscore name nanti dikirimkan via email. Emailnya nanti saya sampaikan. Yang KP substitusi namanya sama, depannya adalah substitusi underscore nama underscore name dan formatnya adalah zip atau rar. Jadi di dalam zip dan rar itu ada dua file, yaitu file laporan KP dan file CV portofolio. Nah, file CV portofolio ini bisa teman-teman sesuaikan. Kalau kalian merancang CV portofolionya dengan media statis, berarti yang dikumpulkan misalnya media poster dan booklet. Tetapi kalau CV dan portofolio teman-teman milihnya media dinamis, berarti nanti yang dikirim adalah video, baik animasi maupun video atau audio visual. Kalau file kalian terlalu besar, itu kalian bisa upload di YouTube atau di Google Drive, kemudian nanti dikasih linknya. Nah, monggo teman-teman sesuaikan. Nah, ini pengumpulannya teman-teman, tolong dicatat. Pengumpulan maksimal adalah 15 Januari 2021 pukul 12 siang. Nah, ini ada waktu 1 minggu sebelum saya plotting sidang. Jadi 15 Januari itu seminggu sebelum teman-teman jadwal sidang itu ya. Nah, file bisa teman-teman kumpulkan ke email, tolong dicatat. Emailnya adalah kpdkvedinus, nyambung semua, kpdkvedinus@gmail.com. Emailnya kpdkvedinus@gmail.com, tulisannya kecil semua. Dan nanti tolong di subjeknya, subjek email itu kalian tuliskan laporan KP, gitu aja. Itu ya teman-teman ya. Kalau kurang jelas nanti lihat slide lagi. Pastikan alamat emailnya tidak salah dan pastikan pengumpulannya maksimal 15 Januari 2021. Ini slide terakhir teman-teman. Ada pertanyaan kah? Monggo yang ada pertanyaan bisa sampaikan di sini. Pak, Ya. mau tanya Pak. Jeneng. Misalkan Ini udah biar saya nggak bingung. magang Pak. Nama Pak Ya. Reza Pak. Misalkan udah magang Pak kemarin Pak, pas pandemi. Itu nggak ada itu Pak, apa? Dokumentasi Dokumentasi gimana Pak? piye? Katanya tadi kan suruh apa? Ngisi dokumentasi juga Pak. Dokumentasi pas waktu magang itu Pak. Gitu, ra ono. Nah, nanti misal Ya. yang penguji tanya, "Lho kowe magang tenan apa ora?" Nah, jawabmu piye? Apa misal apa? Pas minta tanda tangan kan belum minta tanda tangan sama Hmm. itu nih Pak. Pas magangnya. Hmm. Pas waktu itu foto bareng sama yang punya gimana Pak? Ya nggak apa-apa, tapi bentar, kamu magangnya di mana? Di ini Pak, Segi Jateng.
Ini Semarang. Iya, di Bima 2, Pak. Belakang Ini Pak. Daerah bisa nggak? Raudin. Ya, nggak, maksudnya gini, kalau memang bisa silahkan, tapi pesan saya tetap jaga diri ya itu. Tapi ya silahkan, yang penting bisa dan istilahnya itu memang benar-benar aman gitu ya. Monggo ada pertanyaan yang lain? Saya Pak. Saya Pak. Tanya Pak. Siapa dulu, monggo. Saya ngantri Pak. Pak Sofi mau tanya. Monggo. Sofia. Siapa lagi? Oh ya, Sofia, gimana? Saya kan juga magangnya online. Itu saya bukti dokumentasinya adanya kayak screenshot Zoom, terus sama saya minta teman saya yang ke sana buat fotoin gitu, boleh nggak Pak? Tapi fotonya nggak ada sayanya, cuma saya minta fotoin di sananya. Boleh nggak ya Pak? Tadi kamu ada dokumentasi Zoom. Iya, tapi cuma 1-2 itu bisa, nggak apa-apa. Cuma nanti perlu kamu jelaskan bahwa buktinya itu berupa foto Zoom karena magangnya secara WFH atau online, itu nggak apa-apa. Kalau memang fotomu kurang kuat, kamu bisa menguatkan dengan keterangan selesai magang dan tadi keterangan karya dipakai. Jadi untuk surat keterangan selesai magang dan surat keterangan karya dipakai itu sebenarnya juga menjadi bukti bahwa kamu benar-benar magang di sana. Kalau misalnya kamu nggak punya foto yang kuat, istilahnya kamu bisa setidaknya punya backup berupa file tadi. Itu ya. Oh ya Pak, satu lagi. Tadi kan yang kalau nggak salah keterangan penggunaan karya pakainya kop perusahaan sana. Oh, itu harusnya kopnya sana. Saya minta lagi aja gitu ya Pak. Tapi minta secara online bisa tuh? Nggak apa-apa kan, soalnya saya juga magangnya dari awal online. Oh ya gitu, nggak apa-apa. Yang penting diupayakan gitu aja. Oh ya, makasih Pak. Monggo, tadi Monica mau nanya. Pak, tanya, kan tadi kan katanya harus pakai surat pemakaian karya kan Pak? Nah, karya saya nggak dipakai gimana? Ya, karyamu nggak dipakai karena memang kamu tahu atau kamu menduga? Karena gini Pak, kan saya kan magang sama teman saya, anak DKV. Maksudnya berdua. Kita tuh sama-sama soalnya ada project ini, kita suruh bikin. Tapi yang dipilih karya dia untuk dipublish gitu loh Pak. Oh gitu. Gini, berarti karyamu benar-benar nggak ada yang dipakai? Saya ada yang dipakai, tapi bukan karya dari DKV. Kayak misalnya saya kan kayak suruh nulis artikel berita juga kan Pak. Ada posternya, terus kayak ada artikel beritanya di bawahnya. Nah biasanya yang sering dipakai malah artikel ya Pak, bukan di kafenya Pak. Yo nggak apa-apa wes ngene lah, karena magang kan nggak bisa istilahnya wes kelakon ya wes gitu ya. Menurut saya apapun karyamu yang dipakai, sebenarnya tulisan itu dalam DKV juga butuh. Nah, maka dari itu apapun karya yang dipakai oleh tempat magang ya tetap aja dimintakan suratnya. Jadi kalau misalnya memang artikel yo nanti dijelaskan bahwa karya Monica yang berupa ini telah dipakai oleh perusahaan. Gitu aja nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf atas suara saya yang terlalu kencang Pak. Ya, semangat ini berarti. Monggo teman-teman yang lain. Pak, saya mau tanya Pak. Pak, tanya Pak. Coba saya ini. Ya wes, Emir aja dulu deh. Monggo. Pak, tanya Pak. Nama Emerald Pak. Ya, Emerald. Mau tanya, kan di tempat magang kan ada barengannya dari Udinus ada 3 orang. Nah itu kan tadi katanya datanya itu nggak boleh sama tuh lah, kan di sana job desk-nya sama Pak. Yo gini toh, sama-sama nih pekerjaan pasti beda toh. Nah memang sing mbok kerjake sama persis dengan temanmu. Iya memang job desk-nya mungkin apa tugasnya itu maksudnya sama gimana ya? Kan bikin ilustrasi Pak. Jadi memang 3 orang itu bikin ilustrasi semua gitu Pak. Ya tapi kan hasilnya beda toh.
Ya beda sih Pak. Nah itu maksud saya gini loh. Yang berarti dilihat dari beda ini dari hasil proyek di magang itu apa? Kalau di kalimat di laporannya kan ya mungkin beda sih Pak. Begini, biar teman-teman nggak mispersepsi. Yang namanya KP plagiasi itu dari bab 1 sampai selesai itu sama persis. Salah satu cara untuk mensiasatinya gini, di bab 1 latar belakang KP tentu saya yakin alasan kalian berbeda. Jadi pastikan ceritanya beda meskipun tempat magangnya sama ya. Jadi misalkan nih, saya magang di TV-ku, ada teman saya magang di TV-ku. Tentu saya cerita tentang KP-nya ini beda. Misalkan saya awali dari kerja praktik secara umum, kemudian menjurus ke prodi DKV, bahwa DKV butuh KP, dan tempatnya di TV-ku. TV-ku itu kan subnya banyak. Misalkan saya mengambil yang bagian audiovisual. Nah, kemudian audiovisual itu saya kaitkan dengan kompetensi saya di bidang multimedia. Itu secara cerita sudah berbeda. Nah, yang rawan sama itu sebenarnya bab 2. Bab 2 itu kan tinjauan perusahaan. Ini kalau yang KP reguler loh ya. Kalau KP substitusi saya yakin dari bab awal sampai terakhir beda karena menyangkut personal branding. Yang personal branding podo, maksudnya kalian kembar kan nggak mungkin. Saat kembar-kembari orang itu pasti karyanya beda. Nah, yang kita bicarakan KP reguler ya. Nah, artinya KP reguler itu bab 2 sebenarnya intinya sama. Dan ini untuk mensiasati, untuk antisipasi tetap dibedakan. Ceritakan dengan versi berbeda meskipun informasinya sama. Saya berikan contoh seperti ini. Saya dulu alumni DKV Udinus dan kalian juga mahasiswa DKV Udinus. Saya yakin versi cerita DKV saya dengan kalian itu intinya sama tapi teknik berceritanya beda. Paham maksudnya ya? Jadi misalkan gini, saya menceritakan objek sebuah bola dan kalian juga menceritakan, saya minta untuk menceritakan objek sebuah bola. Saya yakin deskripsi kalian berbeda. Nah, jadi misalkan tadi saya magang di TV-ku dan ada teman yang magang di TV-ku, ya ceritakan aja misalnya TV-ku ini berdiri pada tahun berapa, identitasnya seperti ini, kemudian dijelaskan bidangnya apa saja dan sebagainya. Secara inti sama, tapi secara penyampaian berbeda. Nah, ini yang perlu dilakukan. Jadi pastikan teknik teman-teman bercerita itu beda. Yang saya anggap sama itu kalian ada yang mengcopy atau bahkan yang mengkopikan pun tetap salah teman-teman. Pastikan konco cerdak atau pacar atau piye yo carane laporannya jadi copy ke. Karena risikonya kalian sidang ulang di semester berikutnya. Gitu ya Emerald ya. Jadi cara mensiasati biar tidak sama itu ya ceritakan aja sesuai dengan versimu. Cuma bahasanya dibuat formal gitu aja. Gitu ya Emerald ya. Iya Pak. Oh, ya, mau tanya Pak, kan tadi kan kalau yang apa KP-nya WFH kan katanya bukti screenshot atau bukti Google Meet. Nah kebetulan chatnya sudah saya encap Pak. Terus lokasinya itu juga lumayan. Saya magangnya di Demak. Tapi saya udah minta surat keterangan bukti kalau magang WFH sama sudah foto sama yang berkepentingan juga. Kalau buktinya itu aja gimana Pak? Berarti karyamu nggak ada yang dipakai? Udah para yang dipakai juga udah ada, tanda tangannya juga udah, surat-suratnya udah lengkap Pak, cuman itu bukti apa namanya magang di sananya gitu loh Pak, nggak ada foto waktu di sana karena saya kan garapnya di rumah. Ya gitu toh, waktu kamu komunikasi dengan penyelia nggak ada screenshotnya sama sekali? Sudah diencet Pak, soalnya waktu itu magangnya udah awal corona itu. Yang penting satu, jangan manipulasi gitu ya. Ya intinya gini lah, kalian berusaha sebaik mungkin, sejujur mungkin, ya wes itu saya anggap sudah menjadi upaya terbaik kalian. Baik. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Pak, tanya, Pak, kalau surat keterangan tadi penggunaan karya nggak ada karyanya disebutin karya ini gimana Pak? Soalnya udah terlanjur itu. Ini Makmur ya yang tanya ya, Sulaiman ya? Iya Pak, Makmur Pak. Oke, yuk gini lah, kamu kenal dengan penyeliamu tuh? Iya. Nah, yuk diupayakan minta lagi coba. Kalau minta lagi bisa yuk lebih baik. Mahasiswa bimbingan dengan penyelia itu saat magang. Tapi kalau dengan dosen pembimbing itu ya saat bimbingan laporan gitu. Makanya ada 2 pembimbing itu
satu pembimbing laporan itu berarti dosen kalian, dosen DKV. Kalau konsultasi seputar karya dan sebagainya itu, maksudnya karya selama ketika magang itu berarti urusannya dengan penyelia gitu. Saya pribadi lebih suka bimbingan mahasiswa KP itu per bab. Jadi misalnya minggu ini ngirim bab 1, minggu depan atau 3 hari berikutnya ngirim bab 2, berikutnya bab 3, terakhir bab 4, terakhir adalah minta ACC apakah laporannya sudah fix atau ada yang perlu diperbaiki, itu sudah memenuhi 5 kali bimbingan. Itu ya Sulaiman ya. Oh iya Pak. Halo Pak, saya Kevin. Pak, saya mau tanya soal yang surat pengantar magang itu sebenarnya dulu udah pernah ngajuin sih Pak, lewat email udah ada balasan, cuman di situ ditulisnya KKI Pak, nggak KP. Begitu Yes, gimana Pak? Minta lagi itu gimana? Oh gini, itu KKI nggak apa-apa, tapi nanti saat ditanya dosen penguji, loh Mas kamu KKI toh? Jelaskan aja, Pak saya KP tapi oleh staf TU keliru KKI gitu aja. Itu teknis saja sih. Oke Pak, siap Pak. Ada lagi Pak, soal yang lampiran kita sertakan dalam bentuk fisik atau scan Pak? Lampiran, scan dong. Kan nanti file semua. Oh oke. Oh ya, siap Pak, siap Pak. Itu. Pak, tadi yang soal bimbingan itu lembarnya udah ada formatnya belum Pak? Ada form bimbingan gitu atau gimana Pak? Yang jadwal-jadwalnya itu? Ya, di panduan KP semua ada. Oh, oke. Untuk format atau file apa istilahnya bimbingan itu di lampiran di panduan KP ada. Kalian tinggal buat sendiri. Memang untuk panduan KP yang ini memang ada beberapa, memang nggak ada template ya. Artinya teman-teman ya harus membuat sendiri. Gitu ya. Lo nggak harus dulu, gampang lah. Oke Pak. Pertanyaan terakhir Pak, soal yang harus dipresentasikan nanti di waktu sidang itu semuanya kita presentasikan atau beberapa proyeknya Pak? Ini ngomongin soal karyanya sih Pak. Sebenarnya gini, kalau untuk slide PPT itu dosen pembimbing penguji pengennya ya singkat padat jelas. Misalkan kalian jelaskan magangmu ning di, terus kenapa milih itu tempat itu dan milih kompetensi itu, misalnya fotografi atau video editing, kemudian dulu karya-karyamu dan lampiran-lampiran itu saya rasa sudah cukup. Gitu ya Kevin ya. Pak. Jadi masalah PPT gawe sing ada lagi Pak yang mau saya tanyakan Pak, soal karya yang dipresentasikan nanti. Nah itu kan saya kemarin magangnya modelnya per project nih Pak. Nah itu aku ambil salah satu project atau semuanya aku masukin Pak? Yo semuanya dong. Semuanya ya Pak. Oke. Jadi udah Pak Toto, itu aja Pak. Itu aja. Sudah. Terima kasih Pak. Jelas ya. Ya. Monggo, Krisna. Ya, ini yang KP substitusi Pak. Nah itu jangka waktu kerja praktiknya kan, saya kan buat flyer event gitu. Nah itu kan kalau yang di buku panduan tertuliskan idealnya disamakan dengan kerja praktik reguler 2 bulan. Nah itu tapi yang saya buat flyer event itu mungkin bulan Januari, terus bulan Juni, bulan Agustus, terus bulan Desember gitu. Gimana Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berarti tinggal dijelaskan aja nanti. Sama karena kalau gini saya jelaskan dulu ya, maaf saya potong ya. Karena ternyata pada faktanya KP substitusi dengan KP reguler kalau waktunya di istilahnya 2 bulan itu KP substitusi karyanya terlalu sedikit. Ya memang itu waktu itu saya nggak mempertimbangkan sejauh itu, tapi ya ini sekarang saya ralat ngomong teman-teman mendengarkan. Ya itu untuk KP substitusi batasan waktunya yang penting selama kalian aktif menjadi mahasiswa, dalam arti karya yang kalian pakai itu begitu kalian jadi mahasiswa DKV gitu ya. Jangan karya SD, karya SMP ditampilkan, jangan. Gitu. Oke. Sama di portofolionya minimal ada maksimal apa minimalnya gitu enggak Pak? Berapa desain? Enggak, kalau minimal yo ojo kesediaan tapi ojo kokean. Karena gini, portofolio itu kan show up kemampuan. Pastikan sajikan diurutkan. Sajikan yang terbaik dulu dari kalian. Misalkan karya terbaik sajikan di depan. Kemudian berikutnya karya yang menurut kalian medium dalam arti intermediate, yura elek, yura apik.
itu diletakkan di belakangan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya menurutmu karyamu kok kurang, ada yang kurang bagus, yuk di skip aja nggak apa-apa. Nggak harus disajikan semua, tetapi sak perlune, tapi yang benar-benar karya terbaik gitu ya. Ya. 5 cukup ya, Pak? Yo, yang 5 tambahilah. Masa portofolio iya. Ya kan gini, untuk teman-teman nggak usah bingung. Jadi KP substitusi itu kan ada 3 model. Yang pertama adalah commission project atau karya berbayar. Yang kedua adalah competition project, karya kompetisi, lomba, kontes, desain, dan sebagainya. Dan terakhir adalah assignment project. Assignment itu tugas. Gampangannya kalau kalian belum pernah proyek, belum pernah freelance, ya minimal punya tugas. Kan selama kalian semester 1 sampai semester 5, 7 lah ya, katakan semester 7, saya yakin pasti kalian punya karya yang banyak. Mungkin karya tugas mung siji loro telu. Nah, carilah karya tugas terbaik sing istilahnya iso dipamerke. Nah, itu jadikan konten portofolio aja nggak apa-apa gitu. Berarti ada yang klien, ada yang personal artbook itu boleh berarti? Ya, itu. Jadi, gini baik, kalau kamu bingung, baca lagi panduan KP substitusi gitu aja. Iya. Ini saya sambil balas WA ya, WA grup KP ya. Udah. Gimana? Sudah jelas? Sudah, makasih Pak. Oke. Monggo yang lain. Pak Sofi mau tanya lagi. Surat keterangan selesai magang itu sama surat keterangan pengalaman kerja sama nggak ya Pak? Kan saya dikasih surat keterangan pengalaman kerja. Di situ dilampirin kata-katanya, Anda telah mengikuti program internship atau karyawan magang di perusahaan ini terhitung sejak tanggal berapa sampai tanggal berapa dengan posisi terakhir sebagai desain grafis, gitu-gitu ya Pak? Itu sama. Secara substansi kayak ini. Oh ya udah. Cuman kata-katanya bukan selesai magang, nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Itu kan kalau ada keterangan waktunya artinya menunjukkan toh kamu mulai magang kapan, selesainya kapan. Itu malah lebih lengkap. Oh ya. Terima kasih Pak. Ya. Monggo, yang lain sembarani ini sopo ki? Meh tanya kayak ini. Monggo teman-teman yang lain. Enggak, Pak. Pak Toto izin bertanya, Pak Toto. Ya. Untuk surat-surat yang perlu dilampirkan di dalam laporan itu kan banyak Pak. Saya mungkin baru beberapa. Nah mungkin ada yang belum. Minta tolong untuk bisa di-share panjenengan Pak. Kiranya surat-suratnya apa saja yang perlu dilampirkan. Nanti kan biar segera kami proses dan segera kami segera kami selesaikan. Matur suwun Pak. Ini kalau contohnya katanya saya harus mencari dulu sih agak repot. Tapi kalau surat-suratnya apa aja di PPT yang tadi ada, cari aja toh yang persiapan pengumpulan file KP reguler itu ada lembar. Intinya gini, gampangnya gini. Saya jelaskan lagi. Jadi bentar ya. Ini saya sambil menjawab chatnya di Google Meet. Jadi misalkan yang pertama pastikan surat keterangan selesai magang itu ada. Jadi biar kamu ke depan nggak ada konflik dengan tempat magang. Lu kira ramu magang kok wis metu. Nah, itu dihindari ya. Yang kedua, keterangan karya dipakai. Itu penting itu untuk nilai. Pertama, dosen pembimbing penguji itu lebih mudah memberikan nilai bagus kalau ada keterangan karya dipakainya. Yang ketiga itu surat keterangan surat pengantar magang itu. Dan kalau magangmu adalah KP reguler dan baik WFH maupun WFU itu kan kemarin diminta untuk membuat surat pernyataan magang inisiatif sendiri. Nah itu silahkan ditambahkan. Kemudian fotomu magang baik secara WFH maupun WFO itu ya ditampilkan. Dan beberapa foto karya. Kamu punya karya apa aja? Misalkan karyamu itu dicetak di poster atau umbul-umbul atau spanduk, kalau kamu punya fotonya itu lebih bagus. Maksudnya misalkan penyeliamu foto kayak jar karyamu tangguh di spanduk ini dipasang di misalnya di Kali Banteng. Nah, itu bisa menjadi lampiran juga. Gitu. Berarti untuk untuk dokumentasi ini kan ada dokumentasi
soft filenya, kemudian yang digunakan itu dicetak Pak, dicetak dan diberikan ke customer yang memesan gitu Pak. Berarti dua-duanya itu dicantumkan semuanya lebih baik Pak. WHP itu. Misalkan kan ada pesan kalender 2021 Pak. Nah yang desain tuh dari saya, kemudian hasil desain saya itu di ACC untuk dicetak. Berarti hasil cetakannya sama file soft filenya itu cantumkan semuanya gitu ya? Itu. Oke, matur suwun. Oke. Ya Pak, saya Pak. Siapa dulu nih? Izaroyan. Ya Pak. Itu yang tadi Krisna tanya kan, apa misal karya dari katakanlah Januari sebelum ngambil KP valid berarti Pak? Maksudnya sebelum ngambil KP itu? Kan KP substitusi kan ngambil karya lah, karya dari bulan Januari itu katakanlah itu bisa ya nggak apa-apa, yang penting itu karyamu gitu aja. Oh gitu. Oh gitu ya Pak, terima kasih Pak. Oke, monggo yang lain. Selamat malam Pak Toto. Ya, malam. Saya mau tanya nih, kan di buku panduan KP substitusi itu ditulis yang dipakai itu karya-karya unggulan kayak karya berbayar, karya kompetisi, dan karya tugas unggulan. Nah kebetulan saya pakainya itu karya personal Pak. Apa boleh Pak? Kalau cuma hanya karya personal saja. Saya tanya dulu, kamu pernah pengalaman freelance? Ada Pak, cuma itu nggak sesuai sama personal branding saya Pak. Gini, personal brandingmu katakanlah ilustrator, tapi ternyata kamu pernah freelance desain logo atau modeling 3D, ya nggak apa-apa. Karena personal branding itu kan umum ya, nggak bisa personal branding. Memang ini saya jelaskan sedikit. Untuk di Indonesia, personal branding spesifik itu belum bisa. Misalkan kalau di luar sudah banyak desainer huruf, tipografi, desain huruf itu ada spesifiknya, desainer tipografi itu ada. Nah, maksud saya gini, jangan sampai personal branding itu justru membatasi karyamu yang akan disajikan, itu jangan sampai. Kalau memang gini, maksud saya gini, sebagai contoh, saya backgroundnya multimedia, tapi saya juga pernah bikin video dan bikin coding program. Itu dan berbayar itu. Dan kliennya juga besar. Nah, itu masukkan aja nggak apa-apa. Karena itu tetap dianggap proyek berbayar, tapi masih sesuai dengan bidang. Seperti itu. Oh iya Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Monggo, yang lain tadi. Siapa lagi yang mau bertanya? Pak Toto, Pak, saya mau tanya lagi Pak. Ya. Tadi Pak soal tanda tangan penyelia itu nanti yang dimintakan apa aja ya Pak berarti ya? Kayak keterangan karya dipakai, terus selesai magang, terus gimana Pak? Maaf, saya potong. Oh iya. Kamu lihat slide aja. Slide-nya mau buka mana ya? Oh iya. Kan tadi sudah ditanyakan oleh Sopo mau Fajar Wahyu toh. Slide-nya buka lagi, itu nanti ada listnya kok. Sing lampiran, sing perlu minta berhubungan dengan penyelia itu apa aja, itu ada. Iya Pak, saya mau bertanya yang mengenai lomba menang lomba itu kan, yang portofolio yang menang lomba gitu kan itu kan karyanya kan karya saya, tapi disubmit sama kakak saya. Nah itu atas namanya nanti ke Mitsubishi atau yang menyelenggarakan lomba, atau atas nama kakak saya nanti kliennya? Ya kalau itu karyamu ya harus namamu dong. Enggak, yang itu nanti kliennya. Kliennya ya lomba itu untuk siapa? Misalkan penyelenggaranya siapa? Itu online sih Pak, foto optu. Ya iya, tapi kan ada penyelenggaranya toh Bob. Di Instagram, iya.
Jadi yang dimasukin itu yang penyelenggaranya ya Pak. Terus sama terus sama lagi itu kan rewardnya kan bagian merchandise. Nah itu ditulis merchandise-nya apa total dari penjumlahan nilai merchandise itu. Dalam artian harganya ini pada berapa merchandise-nya gitulah. Yung gini lah, daripada kamu susah merubah merchandise menjadi barang, tulis wae yang keterangannya rewardnya berupa merchandise apa, misalnya pen tablet atau misalnya dapat mouse wireless atau dapat apa. Nah itu disampaikan aja. Reward itu nggak harus duit loh. Reward itu bisa piala pun bisa, piagam bisa, uang pembinaan bisa gitu. Nggak harus berwujud duit sih sebenarnya. Gitu. Terus kalau yang briefing itu tuh briefing nanti penulisannya gimana? Kan soalnya kan saya kan cuma langsung submit gitu aja. Ya gini tuh, gini Bob. Yang jenenge lomba mesti ada kriterianya toh Bob. Karya tidak boleh menjiplak. Karya harus sesuai tema. Desain harus minimalis. Desain ukurannya tidak boleh filenya melebihi sekian mega. Itu termasuk brief. Jadi brief itu instruksi. Kamu ikut lomba dan istilahnya kamu menaati aturan yang ditentukan oleh panitia lomba itu seperti apa. Nah, itu namanya brief. Ya. Iya, Pak. Sudah jelas? Oke, Pak, untuk sementara ini dulu aja pertanyaan saya. Nanti kalau sudah ditambah disesuaikan minta nanti ya. Ya, monggo. Siap, Pak. Siap. Monggo teman-teman yang lain. Pak, saya mau tanya. Ya, Anindita ya. Iya. Kalau Oke. karya itu kan ada kategorinya desain grafis, advertising, animasi sama yang lain-lain itu. Lah, kalau saya karya komersial itu udah sering kayak bikin commission gitu Pak, kayak ilustrasi wajah sama itu tuh pernah ada buat apa commission yang buat komersial tapi cuma buat desain stiker itu bisa nggak Pak? Ya sebenarnya bisa enggak itu bisa aja, tetapi kan kamu reguler atau substitusi? Jadinya substitusi Pak, aslinya ambil KKI. Maksudnya gini loh, Iya. KP substitusi itu kan memberikan kebebasan dan keleluasaan. Apakah kamu akan menonjolkan ketiga jenis project? Jadi yang commission, kompetisi atau assignment itu kalau kamu punya ketiganya ya wis disajikan semua. Oh, disajikan semua. Jadi di panduan itu kan saya sampaikan. Oh ya, untuk teman-teman yang KP substitusi, sebenarnya di panduan itu sudah saya jelaskan semua teman-teman. Jadi karya yang bisa kalian sajikan apa aja, kan keterangannya gini. Kalau pernah melakukan ketiganya dalam arti pernah proyek, freelance, pernah ikut kompetisi dan mengerjakan tugas dosen, berarti kalian sajikan ketiganya. Ya tadi Pak formatnya audio Pak. Semuanya? Audio apa? Kecil karyanya audio. Ya enggak, cuman sebagian. Saya audio itu untuk apa dulu? Kalau di ya kayak ini Pak, musik, instrumen. Oh gitu. Istilahnya ya. aset tapi wujudnya audio. Ya. Ya nggak apa-apa, tapi nih DKV kan komunikasi visual. Ya audio kabeh. Betul ono visualnya. Entah visualnya desain karakter, motion grafik. Itu nggak apa-apa. Foto Pak? Kalau foto? Yo nggak apa-apa. Yang penting masuk dalam DKV gitu loh. Ya sebenarnya audio pun masuk DKV, tapi kan gini loh, audio itu masuk DKV kalau nggak cuma audio, ya memang sound effect, misalnya background untuk game, untuk film itu kan juga bidangnya DKV, tetapi DKV kan juga prioritasnya ke komunikasi visual. Jadi ya gabung nggak apa-apa, misalnya kamu punya karya audio, punya karya visual atau audio visual, ya nggak apa-apa.
Sepertinya aja audio KB. Kalau audio KB malah nanti bisa jadi mesti dosen teh kok karyamu iki kabeh ra ono liyane. Nah, gitu. Iya, Pak. Ya, siap. Makasih, Pak. Itu ya. Oke. Ya. Monggo teman-teman yang lain. Oke, Pak, boleh tanya, Pak? Pak. Ya. Nah, untuk karya substitusi itu kan ada, misalnya kalau ambil foto kan bidangnya ada banyak, Pak. Nah, itu karya-karyanya dimasukin terus dibidangin, di kotak-kotakin sendiri, itu enggak apa-apa, Pak. Misalnya ada yang foto model, terus foto untuk wedding dan untuk street gitu, karyanya dimasukin yang bagus gitu, enggak masalah, Pak. Gini, kalau fotomu banyak, kamu buat aja foto isei. Tahu foto isei kan? Oke. Ya gampangannya foto tematik lah. Misalnya gini. Misalnya nih, kamu kelompokkan foto-fotomu itu berdasarkan kategori. Misalkan foto iklan atau foto produk. Ya berarti itu nanti kamu buat foto isei, kayak misalnya kamu buat album file berupa file, booklet file ngono ya. Kuwi mbok temani foto produk iklan makanan misalkan. Ya wis kuwi dadi satu istilahnya satu pengelompokan. Nah, kemudian misalkan fotomu banyak ke foto human interest, ya wis dadi foto isei. Temanya ya human interest, misalkan human interest karyawan masa pandemi misalkan. Nah, itu kan menjadi tematik jenenge. Itu lebih bagus, artinya karya fotomu lebih terkonsep dan terkelompok. Orang mong kolase, bedakan dengan kolase ya. Kolase ini kamu teknik clipping. Jadi fotomu apapun buat campur, buat tempel ke. Nah, itu jangan. Kalau memang fotomu banyak, lebih baik dibuat tematik, foto isei istilahnya. Itu lebih baik. Walaupun berbeda ya, Pak. Misalnya dari wedding terus ke sport fotografi gitu, tidak apa-apa, Pak. Ya ora apa-apa. Asal kan fotomu ora cuma siji to. Masa wedding foto siji tok. Kan juga tuh. Iya. Nah, itu maksud saya kelompokkan foto yang banyak itu menjadi kelompok-kelompok. Apakah ini foto produk, apakah foto human interest, atau foto lifestyle, atau foto yang lain, landscape misalkan. Nah, itu nanti kamu kategorikan. Itu lebih baik. Dibuat portofolionya seperti majalah gitu, Pak. Kan ada... Ya bebas. Itu kan gini, jadi portofolio itu sebenarnya hanya ada dua bentuk. Portofolio reguler atau statis itu ya mau majalah, buklet. Ya sebenarnya majalah saya anggap buklet gitu ya, karena wujudnya lembaran-lembaran gitu kan. Atau portofolionya itu adalah dinamis. Dinamis itu berarti audiovisual, mau video, mau showreel, mau motion graphic, mau animasi. Nah, itu maksudnya pembagian portofolio. Kalau kamu buatnya dengan model majalah, berarti maksudnya kan portofolio statis atau reguler. Terserah Pak saya, Pak. Saya cuma mau bertanya, untuk di karya-karya unggulan, Pak, itu kan ada karya berbayar, kompetisi, sama tugas. Kalau yang dimasukkan hanya karya berbayar saja nggak apa-apa, Pak? Ya boleh, kan itu bebas. Saya jelaskan lagi ya, maksudnya gini, kan jenenge personal branding kan sebenarnya ajang, ya menyombongkan diri, ajang show up. Kamu istilahnya membranding diri ben kue cerita neng klien atau ke saya, anggap aja saya itu klien kalian bahwa Pak saya berkompeten. Nah, berkompeten itu kan sebenarnya yang paling mudah dilihat dari project. Berarti commission project. Nah, tapi kalau kamu ingin menunjukkan juga Pak selain commission project, saya itu juga peduli sosial, misalnya nggak WLM secara cuma-cuma untuk yayasan. Ya itu termasuk saya anggap sebagai sesuatu yang bagus. Nah, kalau memang kamu ingin hanya menampilkan commission project, ya nggak apa-apa. Asal ya tanpa, istilahnya tanpa competition project dan tanpa assignment project wis cukup, ya nggak masalah. Gitu loh. Oh, bebas. Itu ya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Mau bertanya, Nailin. Ya, Nailin. Aku selama pandemi bikin konten, Pak. Konten masak-masak. KP-mu reguler atau substitusi? Substitusi. Terus? Kalau yang ada tuh baru ada commission sama tugas dari dosen udah, tapi kalau yang kompetisi nggak pernah ikut, belum pernah. Kalau nambahin kayak konten yang buatnya sih video, Pak. Bentuknya videonya buat story gitu. Tapi cuma penonton dari teman-teman gitu sama di Instagram. Bentar, gini dulu. Berarti kan kamu commission udah ada.
Udah. Assignment ada. Ada. Nah, kamu mau menambahkan yang personal karya itu? Iya. Ya nggak apa-apa. Yang penting diprioritaskan yang dari 3 itu dulu. Berarti yang kamu prioritaskan commission dulu, assignment, baru tambahannya yang tadi. Gitu aja nggak apa-apa. Kalau dari alat yang digunakan, misal aku gunain dari handphone, terus editnya juga pakai VN dari aplikasi Play Store, boleh nggak, Pak? Nggak apa-apa. Yo, kalau KP itu nggak ada batasan pakai alat atau media apa itu nggak ada. Yang penting karyanya di bidang DKV dan itu bisa kamu jelaskan masuknya sebagai apa gitu aja. Baik, Pak. Ya gitu ya. Terima kasih. Oke, monggo yang lain. Di bagian laporan kan ada rekap penilaian. Saya ini reguler atau substitusi dulu? Substitusi. Ya. Nah, Terus? itu saat pengumpulan itu udah ada nilainya atau belum, Pak? Dilampirkan maksudnya, Pak. Ya sudah dong. Jadi gini, untuk teman-teman, kenapa nanti baca slide PPT lagi ya? Kenapa di slide PPT itu saya harap dan saya wajibkan pokoknya urusan dengan penyelia dan dosen pembimbing kelar dulu. Karena apa? Nanti penguji itu menyumbang 50% nilai dan penguji itu nanti menjumlahkan nilai dari pembimbing dan penguji. Artinya nilai pembimbing harus sudah terisi. Kalau nilai pembimbing belum terisi, penguji raiso nilai. Dan kalau penguji nggak bisa nilai, artinya nanti input nilai, saya menginput nilai di CAD-nya jadi molor, gitu ya. Gitu ya. File yang karya itu kan kalau di panduan KP itu kan dimasukin CD. Nah, kalau nanti itu dimasukin mana, Pak? Google Drive apa gimana? Nanti gini, KP kan ada email karena ini pandemi juga dan sudah 1 tahun yang lalu saya selalu meminta mahasiswa itu ngirimnya via, kalau dulu kan masih di kampus ya, via flash disk. Kalau sekarang ya via email aja nggak apa-apa. Yang penting berupa file. Kalau dulu CD itu kan karena fisik secara hierarki. Gini loh saya jelaskan. Secara hierarki, tugas dari dosen itu lebih kredibel daripada karya yang bikin sendiri. Karena apa? Dosen itu sebagai, istilahnya bisa dianggap sebagai klien. Dia memberikan brief dan melakukan evaluasi terhadap karya kalian. Oh, karyamu kurang ini. Artinya kan ada validasi di situ. Tapi kalau personal artwork itu kan sifatnya subjektif, dalam arti bar gawe karya diposting di Instagram selesai. Nah, istilahnya nggak ada semacam review lah, katakanlah seperti itu. Makanya jelaskan dulu yang assignment project, tugas, baru kamu tambahkan yang personal artwork. Itu ya. Rasa Ya, makasih, Pak. Oke. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Monggo yang lain. Kalau tidak ada yang bertanya, bisa saya tutup ya teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi sekali lagi semangat ya. Saya tetap menyemangati kalian. Yo, harapan saya sebagai koordinator KP, kalian bisa mengikuti sidang di semester ini. Ini akan menjadi hal yang luar biasa dari 200-an mahasiswa. Kalau sidang semua itu, ya menurut saya suatu hal yang sangat positif. Maka dari itu tolong diupayakan selesai semester ini sebagai bentuk tanggung jawab kalian dan banyak komitmen saya sebagai penutup KP untuk ya mengajak kalian dan on time, itulah ya. Oke, cukup ya teman-teman ya. Ini sudah cukup lama. Kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di grup ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman atas waktunya. Semoga pertemuan ini ya setidaknya mencerahkan apa yang teman-teman pusingkan gitu ya. Barangkali ada yang ingin sharing ya. Tadi sudah banyak yang sharing. Dan sekali lagi persiapkan seperti yang tadi saya sampaikan, upayakan dimaksimalkan, jangan sampai saya yakin kalian juga padat jadwalnya, tapi jangan sampai semester depan harus ambil KP lagi. Itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Saya izin live. Kalau teman-teman mau dilanjutkan lagi, temu kangen dengan teman-teman yang lain, monggo. Malam, Pak. Oke, Pak Toto. Malam, Pak. Pak.
Terima kasih, Pak.